Kita ke informasi selanjutnya, lebih dari 6.000 kendaraan pagi ini melintas di ruas tol Cikampek Utama meninggalkan kota Jakarta. Sepekan menuju Idul Fitri, banyak masyarakat memilih mudik lebih awal. Lebih dari 6.000 kendaraan terdiri dari kendaraan pribadi dan bus antar kota tinggalkan kota Jakarta. Sepekan menuju Lebaran, volume kendaraan di ruas tol Cikampek Utama mulai meningkat. Intensitas kendaraan yang melintas hari ini mulai ramai, namun kondisi lalu lintas terpantau lancar. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik terjadi 28 Maret, di mana rekayasa lalu lintas seperti one way dan kontraflow juga akan diberlakukan situasional. Sementara di tol Jakarta Cikampek, kilometer 57, volume kendaraan mengalami peningkatan. Lalu lintas ramai didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke gerbang tol Cikatama tujuan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Meski arus lalu lintas ramai, kendaraan bisa melaju dengan kecepatan 80 hingga 90 km per jam. Mayoritas pemudik pun yang berangkat hari ini untuk menghindari kemacetan. Diskon tarif tol sebesar 20% juga nantinya akan diberikan pada tanggal 24 hingga 28 Maret 2025. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah suasana warga yang melakukan mudik lebih awal hari ini, pemirsa, kita terhubung dengan rekan kami Hadisti Arifah langsung dari gerbang tol Cikampek Utama dan rekan kami Rudi Setiawan di tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Namun terlebih dahulu kita ke Hadisti terlebih dahulu. Hadisti, seperti apa kondisi gerbang tol Cikatama jika tadi pagi sudah mulai ramai, apakah siang ini semakin ramai di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk kondisi lalu lintas terkini di ruas tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Tidak ada terlihat ketersendatan, kepadatan ataupun juga kemacetan di ruas tol ini. Bahkan kalau kami memantau, kendaraan yang melintas ini dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Pram dan juga pemirsa, ini menjelang Lebaran masih terhitung 9 hari lagi. Namun tampaknya masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya ini sudah memulai melakukan perjalanan mudik lebih awal. Berdasarkan data dari Jasa Marga, terhitung sejak pukul 6 pagi tadi hingga saat ini sudah lebih dari 9.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Palimanan. Dan kalau kami perhatikan beberapa hari ataupun juga beberapa waktu, ini ada waktu-waktu yang menjadi favorit bagi para pemudik melakukan perjalanan, yakni pada pagi hari sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi, kemudian juga pada malam hari yakni pada pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Artinya pada waktu-waktu tersebut intensitas dan juga volume kendaraan ini mengalami peningkatan. Dan adapun dari Jasa Marga ini memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 ini. Dan adapun gerbang tol ini yang diprediksi mengalami kepadatan diantaranya adalah gerbang tol Cikatama, gerbang tol Kalihurip, kemudian gerbang tol Ciawi dan juga Cikupa. Dan untuk mengantisipasi kepadatan yang mungkin akan terjadi, pihak Jasa Marga bersama kepolisian akan menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya adalah one way dan juga kontraflow. Namun keduanya ini bersifat situasional, artinya akan diberlakukan apabila volume kendaraan dan juga intensitas kendaraan ini mengalami kepadatan dan juga meningkat. Dan ada kabar baik juga bagi Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik di periode Lebaran 2025 ini, akan ada diberlakukan tarif tol sebesar diskon tarif tol maksud kami sebesar 20% yang akan diberlakukan pada tanggal 24 Maret hingga 28 Maret nanti. Ini berlaku di sejumlah gerbang tol, salah satunya adalah yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikatama menuju ke gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Namun tetap dihimbau ini dari pihak Jasa Marga dan juga kepolisian untuk memastikan saldo e-tol Anda dalam jumlah yang cukup. Kemudian juga yang menjadi prioritas adalah keselamatan Anda. Berkendaralah dengan baik, hati-hati, pastikan fisik dan juga kesehatan Anda baik, kemudian juga kendaraan dalam keadaan yang prima, tidak ada gangguan ataupun juga kendala, dan apabila merasa kelelahan dan juga mengantuk ini dihimbau untuk berhenti
berhenti di rest area yang tersedia karena sangat dilarang untuk berhenti di bahu jalan, mengingat hal itu berbahaya bagi Anda, kemudian bagi penumpang dan juga pengendara lainnya. Pram. Baik, Hadisi Arifa langsung dari Tol Cikampek Utama. Saatnya kita bergeser pemirsa ke Tol Jakarta Cikampek. Ada rekan kami Rudi Setiawan di sana. Rekan Rudi, kalau di Cikampek Utama masih ramai lancar, bagaimana dengan lokasi Anda melaporkan pada siang hari ini? Ya, Pram. Dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk di lokasi saya berada ini persis di kilometer 57. Volume kendaraan sejak pagi hari sampai siang ini masih terus mengalami peningkatan. Kendaraan terus ramai didominasi oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan bus. Namun ada beberapa juga masih banyak terlihat terpantau kendaraan-kendaraan truk yang masih melintas. Dapat kami informasikan untuk di jalur rest area sendiri merupakan tempat peristirahatan di mana pemudik yang saat ini masih maju untuk mengarah ke arah timur itu bisa mendapatkan tempat-tempat yang sudah disediakan oleh petugas di area parkir. Ya, Pram, dapat kami informasikan juga bahwa ratusan kendaraan sejak memang siang ini yang datang dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cikampek, yang menuju gerbang tol Cikatama, di mana saat ini bisa dipacu kendaraan bisa mencapai 80 km hingga 90 km per jamnya. Kemudian juga kami informasikan untuk di rest area kilometer 57 juga terdapat di sini ada pos pengamanan yang mana di sini merupakan pos yang setiap tahunnya didirikan ini untuk pemantauan arus mudik yang untuk memantau seluruh yang ada di Jawa Barat. Namun untuk pos pengamanan di sini masih dalam tahap kelengkapan, di mana belum ada petugas yang saya melihat ini belum ada petugas yang berjaga. Diketahui bahwa untuk pos pengamanan ini merupakan untuk titik pengamanan atau pemantauan CCTV yang berada di Jawa Barat. Kemudian juga untuk para pemudik diketahui bahwa untuk pada Sabtu siang ini kebanyakan mayoritas para pemudik yang dari arah Jakarta menuju timur atau menuju Jawa Barat, Cirebon maupun Jawa Tengah, terlihat banyak yang mulai memasuki rest area di mana mereka memanfaatkan untuk sholat siang atau sholat zuhur. Ya, kemudian juga untuk area parkir juga di sini memang sampai saat ini belum terlihat dibatasi karena memang kondisinya masih dalam keadaan masih normal. Ya, demikian Pram yang untuk sementara yang dapat kami laporkan dari rest area kilometer 57. Baik, terima kasih banyak Rudi Setiawan, dan tadi sebelumnya rekan kami Hadisi Arifa dari sejumlah titik arus mudik Lebaran 2025. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sepekan menjelang Lebaran Idul Fitri, gelombang arus mudik di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus melonjak. Ribuan pemudik asal Kalimantan kembali membanjiri dermaga pelabuhan pada Sabtu dini hari tadi. Beginilah kepadatan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus mengalami lonjakan sejak beberapa hari terakhir. Sabtu dini hari tadi, sebanyak 2.300 pemudik asal Kalimantan kembali tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan menggunakan KM Bukit Siguntang milik PT Pelni. Kepadatan terjadi saat penumpang kapal turun dari tangga kapal. Untuk menghindari penumpukan penumpang, sejumlah personel pengamanan berjaga untuk mengatur turunnya penumpang yang turun. Pak, untuk puncaknya ini kapan kira-kira Pak? Sebenarnya malam ini nih, malam ini 2.300 orang yang turun ini. Berikutnya mungkin nanti hari Senin juga itu cukup banyak juga di Senin. Senin ya, selama 2-3 hari inilah. Lonjakan penumpang kapal pada arus mudik Lebaran di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare diprediksi akan terus terjadi pada minggu terakhir jelang Lebaran Idul Fitri nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, persiapan jelang masa arus mudik dikebut pihak PT Jasa Marga. Sejumlah ruas tol baru dibuka dan dilakukan pengecekan uji coba sebelum sepenuhnya digunakan oleh para pengguna jalan nanti.
Jalan tol fungsional segmen Prambanan Taman Martani akan dibuka sepanjang 6,7 km. Selama dibuka secara fungsional mulai dari pagi hingga sore, pengguna jalan tidak dikenakan tarif saat melintas. Monitoring dan evaluasi kesiapan jalur mudik Jogja Solo hingga kini terus dilakukan Ditlantas Polda DIY dan PT Jasa Marga. Kegiatan pembukaan tol tanggal 24 itu nanti kan kita akan ada 2 titik, Pak. 2 titik, yang pertama titik di arah Klaten dan Prambanan. Pertama di Klaten, di arah di perbatasan antara Klaten dan Prambanan. Kemudian SDA 2,3. Kemudian kami juga akan nanti ada seremoni di Prambanan, Pak. Dan juga nanti kami ada 3 titik. Yang terakhir titiknya di Pusunali Lipa nantinya. Selain QR Code, Direktorat Lalu Lintas Polda DIY juga menyiapkan skema roundabout atau bundaran di eksit bawah tol Taman Martani guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Ini kita melaksanakan pemeriksaan akhir bersama dengan teman-teman Jasa Marga. Juga ada tadi ada di dari Sub Sleman Provinsi memastikan kesiapan jalur tol fungsional Taman Martani. Sementara itu, PT Jasa Marga membuka tol Probolinggo-Banyuwangi di Probolinggo secara fungsional sepanjang 23 km secara gratis. Kegiatan ini dilakukan untuk memperlancar dan antisipasi kemacetan di mudik Lebaran tahun ini. Pemudik bisa menikmati fasilitas tol sepanjang 23 km gratis dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025, mulai dari jam 6 pagi hingga 4 sore. Kebetulan ini kita mau coba bawa anak-anak untuk ke Bali. Alhamdulillah dari perjalanan dari Serang sampai dari Serang Banten sampai sekarang di mana? Probolinggo nih ya? Probolinggo itu alhamdulillah tidak ada kemacetan apapun. Dan lancar jaya, alhamdulillah petugas-petugas kepolisiannya siaga terus di tiap-tiap titik dan alhamdulillah juga nggak ada benar-benar sama sekali macet. Meski gratis, pemudik tetap melakukan tapping dengan kartu tol agar bisa masuk ke dalam jalan tol, namun tidak mengurangi saldo tol pengguna jalan. Karena sifatnya fungsional dan belum rampung total, pengguna jalan diharapkan tetap berhati-hati saat berkendara. Karena sifatnya fungsional dan belum rampung secara total, para pengguna jalan diharapkan tetap berhati-hati dan mengamati rambu-rambu di jalan tol untuk menghindari kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan.